Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi geografis. Di sini kita akan mengenal apa itu GIS. Nah, informasi geografis itu sendiri adalah informasi tentang tempat-tempat di permukaan bumi. Nah, kemudian bisa juga dimengerti sebagai pengetahuan tentang di mana letak dari sesuatu. Kemudian di samping itu pengetahuan tentang apa yang berada pada suatu lokasi. Kemudian informasi geografis itu bersifat statis biasanya dan dapat menjadi sesuatu yang sangat kompleks atau besar karena informasi geografis mencakup bisa satu wilayah, satu negara, bahkan informasi geografis satu dunia. Nah, kemudian kita harus mengenal dulu apa itu peta dan pemetaan. Nah, pemetaan ini pada awalnya digunakan oleh militer. Nah, di peta dibutuhkan karena visualisasi dari sebuah informasi beserta kesannya, itu simbol, kemudian warna dan ukuran itu dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan data yang berbentuk teks. Nah, kemudian selain militer, entitas lain atau instansi lain yang biasanya menggunakan peta adalah dinas pertanahan, pengelola sumber daya alam, perencana wilayah, kehutanan, dan lain-lain. Nah, namun saat ini banyak entitas-entitas bisnis dari bisnis lain pun sudah banyak yang mengambil manfaat dari penggunaan peta. Contoh peta yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, peta ini bisa berbentuk peta cetak maupun peta digital. Nah, kemudian teknologi informasi geografis ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi geografis. Jadi terdapat 3 tipe. Yang pertama ada GPS atau Global Positioning System, kemudian ada Remote Sensing atau penginderaan jauh, kemudian ada Geographic Information System atau GIS atau bisa juga disebut sebagai sistem informasi geografis. Nah, kemudian GPS atau Global Positioning System ini merupakan sistem yang terdiri dari 24 satelit yang mengorbit di bumi yang memancarkan sinyal waktu yang sangat presisi. Nah, kemudian sinyal-sinyal tersebut diterima oleh peralatan elektronik khusus yang biasa disebut GPS receiver. Nah, GPS ini dapat memberikan pengukuran posisi di permukaan bumi secara langsung. Kemudian suatu lokasi direpresentasikan dalam latitude atau longitude maupun standar yang lain. Yang berikutnya remote sensing. Nah, remote sensing atau penginderaan jauh ini menggunakan wahana yang bisa digunakan yaitu pesawat udara, pesawat luar angkasa, dan juga sistem satelit. Nah, satelit-satelit yang ada berbeda berdasarkan seberapa detail informasi yang bisa dirasakan dan spektrum elektromagnetik yang dirasakan. Nah, sinyal-sinyal dari satelit ini dipancarkan ke stasiun penerima yang ada di bumi. Kemudian sinyal-sinyal tersebut ditransformasikan menjadi suatu gambar digital. Nah, ini adalah contoh hasil foto yang menggunakan remote sensing. Nah, proses remote sensing digambarkan pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini ada sistem sensor. Jadi menggunakan satelit, bisa menggunakan pesawat. Ini kemudian ada di permukaan bumi ini ada penerimanya. Nah, jadi sensor mengukur jumlah energi yang dipantulkan dari permukaan bumi. Ini sensornya,
Kemudian objek yang berbeda di permukaan bumi memantulkan elektromagnetik yang berbeda pula. Misal, gelombang yang dipantulkan oleh tanah akan berbeda dengan yang dipantulkan oleh batu. Nah, sensor yang berbeda dapat digunakan untuk mengukur jenis objek yang berbeda. Nah, kemudian definisi dari SIG atau Sistem Informasi Geografis itu adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Nah, ini pengertian SIG. Ini merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang mempunyai informasi spasial atau data keruangan. Nah, kemudian ada teknologi yang menggabungkan antara hardware, software, dan data. Nah, sistem informasi geografis itu digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi, dan menghasilkan output dari suatu informasi geografis. Nah, jadi sistem informasi geografis ini merupakan suatu strategi yang digunakan untuk menangani informasi yang berbasis geografis. Nah, tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan, membantu perencanaan, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Nah, data pada sistem informasi geografis ini ada dua macam data. Yang pertama ada data spasial atau peta, kemudian ada data atribut. Nah, ini data atribut adalah data pelengkap peta. Misal nama jalan, luas wilayah, jumlah populasi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita menggunakan SIG? Karena yang pertama dapat mengintegrasikan data spasial dengan informasi dengan tipe-tipe lainnya. Kemudian memberikan cara baru untuk memanipulasi dan menampilkan data secara lebih mendalam. Nah, memungkinkan menampilkan dan menganalisa data berdasar pendekatan secara geografis dan relationship. Kemudian yang berikutnya, melihat data secara geografis seringkali dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam serta gambaran yang lebih jelas. Nah, yang terakhir, menghubungkan antara beberapa aktivitas atau kasus sering tidak dapat dilakukan tanpa GIS, padahal hal tersebut sangat penting untuk dilakukan. Nah, perkembangan bisnis SIG atau Sistem Informasi Geografis ini sangat pesat ya, jadi sudah banyak entitas-entitas perusahaan yang sekarang ini menggunakan SIG, dan kita juga tidak pernah bisa lepas dari SIG untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi untuk di Amerika Serikat saja memerlukan dana antara 75 sampai 95 juta dolar US per tahun. Nah, pasar GIS ini tumbuh di atas 40% per tahun. Hampir semua organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan luasan wilayah membutuhkan GIS. Nah, ini kenapa? Karena tidak ada suatu proyek yang dimulai tanpa menanyakan di mana posisi. Nah, contoh penggunaan SIG ini di bidang bisnis, misalnya mencari lokasi bisnis baru yang paling potensial, kemudian di bidang transportasi, ada di bidang politik, di bidang perbankan dan keuangan, contohnya mencari lokasi mesin ATM yang baru, di bidang periklanan, di bidang perencanaan, di bidang pariwisata, kemudian di bidang lingkungan dan juga kesehatan. Banyak sekali instansi-instansi yang sekarang menggunakan dan menambahkan sistem informasi geografis pada sistem informasi yang mereka pakai.
Nah, kemudian software untuk GIS, mengelola GIS itu ada macam-macam, ada banyak. Nah, dari mulai yang gratis sampai yang berbayar. Jadi kalau yang gratis ini contohnya ada Quantum GIS. Ini bisa di-download secara gratis di www.kigis.org. Nah, ini bisa kita install gratis. Kemudian ada Grace GIS. Ini terkadang bisa diinstal sendiri, bisa juga masuk sebagai bagian dalam Quantum GIS ini. Kemudian ada Map Window di mapwindow.org. Kemudian ada Map Server di mapserver.org. Nah, kemudian untuk yang berbayar ini ada ArcGIS, kemudian ada MapInfo. Nah, yang akan kita gunakan untuk praktek nanti adalah ArcGIS. Nanti akan saya bagikan tutorialnya menggunakan ArcGIS. Nah, kemudian di sini ada subsistem SIG. Jadi, SIG ini sama seperti sistem informasi yang lain. Ada input, kemudian di sini ada proses, dan ada output. Nah, yang membedakan di mana dengan sistem informasi lainnya? Nah, yang membedakan ini adalah di input. Nah, yang membedakan sistem informasi geografis dengan sistem informasi lainnya ini adalah pada bagian input ini selain memerlukan data berupa tabel, laporan, dia juga memerlukan berupa data spasial. Ada data peta, kemudian bisa foto udara atau citra satelit, DEM. Kemudian kalau di dalam prosesnya sama seperti di sistem informasi lainnya, ada penyimpanan, kemudian data disimpan, kemudian retrieve ini pengambilan datanya diproses, kemudian disimpan lagi, begitu siklusnya. Nah, kemudian untuk outputnya, ini kalau GIS outputnya dia ada output berupa informasi geografis yang berupa peta, baik peta cetak maupun peta digital. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi geografis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.